dengan bajunya dia yang sok muslimah itu, ular, nggak ada dia paham agama, plus mujair-mujairnya, ya kan, kenceng. Nggak apa-apa mujairnya keluar masuk dong, jangan cuman sedikit doang, agak banyak kan. Kalau Doti mah pengennya agak banyak dan nggak Doktif blok, seneng. Jadi supaya Doktif kan udah ngantuk nih tadi, kalau mujairnya keluar tuh Doktif tuh seneng, ada semangat gitu. Kalau cuman nggak ada mujair mah males gitu, ya kan. Thank you Minion. Ya sedekahnya pencitraan. Nah itu mah Doktif nggak mau ngomong ya guys ya, karena kan yang tahu hati orang cuma dia sama Allah. Tapi Doktif sebagai seorang muslim nasehatin, ya dia mau pencitraan atau enggak terserah dia, tapi jangan dipertontonkan. Ya itu bikin jengkel orang yang punya piutang sama dia. Akhirnya kebongkar lah gitu. 400 juta utang rumah, utang lift. Oke lah, masih terlalu tinggi lah 400 juta. Doktif nggak tagih-tagih. Yang 30 juta ini kebangetan. Agensi yang minta tolong dibayar. Dan Doktif berharap kamu cepetan bayar. Cuma 30 juta aja. Jangan maka tuh mujarnya bilang, kalau gitu Doktif bayarin. Lo yang tukang flexing siapa? Kan Doktif nggak flexing. Yang punya flexingnya putri-putrian siapa? Kan dia. Masa 30 juta nggak sanggup? Kalau Doktif kan mobilnya Agia, tapi bayar pajak, nggak kayak Suneo, mobil Rolls Royce kagak bayar pajak gitu, ya kan. Dok, aku pakai Amiradun glowing night cream, pakai muslimah itu wajib? Ya betul, itu wajib, plus kelakuannya juga, bukan cuman pakai baju muslimah kayak gitu. Ya kan, kok ini kalau dia hidupnya tenang, dia nggak panik, dia hadepin wartawan, udah gitu aja kuncinya. Sekarang kenapa dia kabur-kaburan? Berarti dia panik gitu. Terserah kalian mau ngomong apapun, kenyataannya faktanya dia yang panik, ya kan. Babunya tuh panda yang panik. Udah, itu faktanya begitu. Ya mujar-mujarnya mau belain kayak apapun nggak ngaruh buat Doktif. Faktanya mereka hidupnya lagi nggak tenang. Ya nggak berani. Coba suruh live si SS kayak begini, coba kalau dia berani, ya kan. Paling dia jualan doang. Coba klarifikasi depan wartawan, nggak berani dia. Nanti paling bohong lagi. Udah jangan deh, daripada lu bohong lagi, udah nggak usah lah ya. Sela, kamu nggak usah deh, daripada kamu bohong lagi kayak tadi, malu-maluin. Oke, facial washnya iya nanti sayang, insya Allah di bulan Desember gitu ya kan. Oh kan mulai lagi tuh mujar yang panik tuh, kau tersangka. Emang kenapa dengan tersangka? Oh tersangka kasusnya mandek, kok nggak jalan? Jalani dong cepetan, ditahan Doktifnya, ditahan dong. Sebentar lagi Doktif mau jalan-jalan loh. Doktif mau jalan-jalan sebentar lagi, kok nggak ditahan? Tahan dong. Udah jangan kebanyakan cocot di sini. Bilang bos kamu, bilangin setor, suruh gimana caranya supaya Doktif itu ditahan gitu, supaya nggak keluar-keluar lagi, nggak ngebongkar kebobrokan skincare Indonesia, nggak ngebongkar logo halal Pelsong gitu dong. Cepetan, ini keburu mau keluar Doktifnya, buruan cepetan. Besok nonton Blackpink? Enggak sayang, Doktif bukan orang yang apa sih, K-pop gitu, enggak gitu. Doktif nggak ke situ ya. Padahal 1 tahun loh Dok, Ayuman. Loh ini gimana sih, kok padahal 1 tahun? Kamu nggak tahu apa ya, tadi itu dipanggil si SS sama si marga satuannya itu kan tadi dipanggil di PMJ. Gimana sih gitu kan, udah naik sidik, udah dipanggil untuk penetapan TSK ya. Ya logo halal Pelsong ada gitu, ada. Nanti Doktif akan ungkap lagi kesekian kalinya.
kapan perseteruan ini? Sampai mereka masuk semua, Suneo masuk, si SS masuk, tenang sudah. Itu kenapa? Karena kan mereka ngejual produk overclaim itu kan sudah ratusan miliar guys, ngambil uang kalian, ya tanggung jawab lah. Gitu udah, bukannya tambah sadar, minta maaf, bikin lagi trik marketing yang lain gitu, bikin lagi ngibulin kalian deh, udah deh. Udahlah, bukannya tobat. Yang tobat-tobat tuh kayak Melvina, owner Daviena mana? Pernah nggak kalian ngeliat dia flexing lagi? Perbaikan produknya, nggak pernah kan? Coba si SS, tetap aja dia, ya, gitu. Sama-sama Raffi, sehat juga. Dokter Oki emang dilaporin. Bukan, nah mereka itu berencana untuk melaporkan Dokter Oki. Dokter sih dengernya begitu ya, seperti itu. Udah resmi jadi TSK belum nih? Kita lihat aja, kita nanti. Tapi yang jelas ini itu menuju penetapan menjadi TSK. Jadi belum menjadi TSK, tapi dipanggil ini kan udah naik sidik. Jadi untuk menuju ke TSK gitu ya. Dok, di sini banyak buzzer, banyak banget ya, karena kan buzzernya si SS kuat banget guys. Buzzernya SS Begeng itu adalah pusat ternak buzzer plus Suneo. 3 itu yang Doktif hantam, itu adalah semua adalah peternakan mujair. Ya, mereka memiliki ternak mujair bertiga. Nah, sebentar lagi siapa? Suneo. Ya kan, jadi buat kalian yang tanya, oh, laporannya Doktif nggak ada yang jalan, ini menuju the end ya. Dan lucunya di saat semua mereka menjadi naik, Doktif lepas. Ih, lu seru deh ya. Katanya mereka bayar. Siapa yang bayar guys? Next sidik habis itu apa? Habis gitu TSK lah gitu, TSK. Dok, SS tadi top up untuk Pok Lela. Enggak Pok Lela mah tegak lurus aja gitu ya. Makanya tadi kalau dia bisa nyiram ke Empok Lela, pasti dia petentang-petenteng tadi ya kan. Nggak akan mungkin dia langsung lari kabur ke dalam mobil ya kan, pasti dia petentang-petenteng itu, karena beranggapan bahwa dia nggak kena. Dan ternyata kasusnya tetap naik gitu ya. Sikat sama, iya udah tunggu aja, ini mah udah tinggal tunggu waktu, udah tenang aja, udah nggak boleh kebanyakan bicara, tinggal tunggu aja. Termasuk yang di Medan ya, yang di Medan juga Doktif nggak boleh banyak bicara. Nanti akan ada saatnya Doktif bongkar bagaimana mereka mengkondisikan segala sesuatunya. Itu luar biasa guys, nanti Doktif akan bongkar ya. Yang jelas ini adalah persekutuan sindikat mafioso yang luar biasa, yang mereka merasa Doktif hadir ini menghancurkan usaha penipuan mereka, membongkar kedok penipuan mereka gitu ya. Salah satunya Jastiper ya kan, udah jelas-jelas Jastiper penyitaan barang di Bea Cukai Kuala Namu, tapi malah ngotot nyerang Doktif atas pesanan si donaturnya si Begeng gitu. Nanti Doktif akan ungkap lah, akan ada saatnya nanti Doktif ungkap plus bukti-buktinya. Jadi nggak cuma ngomong doang, plus buktinya ya. Dok, ketinggalan tapi lama banget. Iya memang orang Doktif ini laporannya kayak kura-kura, tapi nggak apa-apa guys, kura-kura juga jalan ya kan, nggak mandek. Daripada jadi TSK Doktif tapi mandek, ayo Doktif buru-buru, cepetan Doktif buru jadi TSK, tangkep, kagak ditangkep, yang ada malah keluar negeri bolak-balik, iya kan, gitu. Tapi cepet banget jadi TSK, tapi mandek. Nah kalau ini jalan kayak kure gitu, tapi jalan terus, kan mending enaknya kayak begitu. Kan dibongkar. Ya pokoknya nanti tunggu. Nepos juga deh, kena semua itu mah. Nepos satu-satu deh, satu-satu. Manda sekarang mingkem.
Iya, karena bingung dia mau ngomong, mau ngebelain bosnya kayak apa ya. Yang disampaikan doktif ini fakta semua loh. Utang bener, iya kan? Terus produknya overclaim bener, produk bos gue overclaim. Terus persekusi, gue juga ngebantuin bos gue persekusi ya, gitu. Bingung dia mau ngebelain dari mana. Paling misalnya cuman penggiringan opini, ngata-ngatain dokpeng, ngata-ngatain gitu kan. Padahal bosnya sendiri lepas masker nggak mau, nggak berani mempertontonkan keindahan kulitnya Rahma Ina. Kenapa sih Rahma Ina? Coba dah Doti mau ngomong Rahma Ina, kamu kalau ke Mpok Lela lepas masker ya, kan kamu kan jualan skincare, ya kan? Kamu tunjukkan kulit kamu itu, biar jadi konsumen itu percaya bahwa kulit kamu itu mulus, nggak ngelupas, nggak merah. Itu karena kan yang doktif lihat kan geradakan kulitnya. Yang doktif lihat ya, pandangannya doktif ya, doktif lihatnya kulit kamu tuh merah-merah terus geradakan gitu. Tapi babu kamu ngatain mukanya doktif bopeng kemarin itu pada saat persekusi, nggak ngaca muka bosnya kayak apa gitu. Aduh. SS tadi layu banget ya. Iyalah layu banget karena ada sesuatu tadi membuat dia mungkin agak terkejut. Enggak apa-apa, dokter sebutin nama. Kenapa? Karena kan yang persekusi doktif, dugaan mempersekusi doktif kan memang SS. Nah, si Panda kan ngatain mukanya doktif bopeng. Nah, yang tadi datang ke PMJ itu siapa namanya? Ya kan namanya Sela Sophia alias Rahma Ina. Dia menggunakan masker. Betul nggak? Padahal dia penjual skincare. Harusnya dia pede mempertontonkan keindahan kulitnya dia. Gitu. Kalau pas pada saat ketemu sama doktif itu, ya kan di rumah makan Suharti itu, yang dugaan mempersekusi doktif itu, mukanya sih geradakan, gitu. Nah, sedangkan Panda kan ngatain mukanya doktif bopeng, ya kan? Nah, dia nggak ngaca, bosnya sendiri mukanya kayak apa, gitu. Nggak apa-apa, kan emang doktif lihat sendiri mata kepala sendiri. Dan ternyata dia nggak berani kan buka masker di hadapan kalian, di hadapan jurnalis. Kenapa? Kok dia ngindar? Kalau ketemu jurnalis, doktif pernah ngindar nggak? Itu aja perbedaannya. Panik itu artinya doktif panik. Enggak, doktif setiap ketemu wartawan doktif hadepin, doktif ajakin mereka ngobrol. Gitu. Beda sama Suneo, beda sama Begeng, beda sama Ular, kan gitu. Kalau doktif hadepin. Karena wartawan itu juga berhak untuk cari berita, berhak untuk kita ceritain, berhak untuk tahu kisah yang ditunggu itu apa dari kita. Capek lo nungguin, ternyata kamunya kabur gitu aja, kan kasihan wartawannya. Hai, salam dari Aceh. Acehnya Aceh mana? Acehnya Aceh di podcast Uya geradakan dok. Dia ngomong bukan doktif loh. Emang doktif ngeliat emang geradakan. Itu doktif ngeliat sih dengan matanya doktif sendiri gitu loh. Lu tuh bosnya lu Panda geradakan. Terus lu ngatain doktif, lu berani nggak ngatain bos lu sendiri? Gitu, babu Panda ini. Gitu, mukanya bosnya aja lebih parah daripada mukanya doktif loh. Gitu. Oke. Dari Malaysia. Hai, gitu. Yuk. Babu kapan ditahan? Nungguin mucernya sampai 5.000 deh. Gitu. Nungguin sampai mucernya 5.000 pemuja ular. Pemuja ular adalah pengemplang hutang. Pembela pengemplang hutang alias memang mereka juga tukang kemplang hutang sih. Jadi udah biasa nganggep hutang itu nggak penting. Salam dari Banten. Hai, tadi dokter ini barusan dari Banten. Hai Singapura. Gitu. Lama banget ya. Udah insya Allah. Sekarang udah nggak lama sih guys. Kan udah mau mendekati final ini. Udah nggak lama lagi nih mah ya. Oke, berarti dia udah balik ya guys ya. Coba Dotif tanya deh. Jadi mau nge-scroll biasanya kan ada tuh dianya lari kayak apa gitu. Berarti mau scroll mau tanya. Ya. Jangan-jangan ada toba dan nggak ada. Bayar aja dok biar cepet. Nggak mau. Dotif nggak mau. Doktif itu yakin Polda Metro Jaya tegak lurus. Udah
Polda Metro Jaya itu akan melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tegak lurus, ya. Apalagi Dirkrimum ya kan, dia kan krimum ya. Wah, itu terkenal banget dia tegak lurus gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya siram menyiram. Kalau mereka nyiram, mereka nggak akan sepanik ini, mereka nggak akan kabur gitu ya, dihadepin aja. RG nggak kena dok, RG itu kenanya itu di laporannya dokter Oki, tapi dokter Oki itu silent. Nah udah ya guys ya, masalah dokter Oki melaporkan apa, tanyakan ke dokter Oki saja. Makanya si Begeng ini juga melaporkan dokter Oki. Kenapa? Karena ada laporannya dokter Oki ke Begeng, gitu ceritanya. Udah ya, itu aja cluenya ya guys ya. Jadi dokter sekarang mau istirahat, mau tidur karena besok dokter mau keluar kota ya. Jadi jangan pada panas ya, karena tersangkanya mau keluar kota, mau jalan-jalan lagi gitu. Ya udah kasih clue ya dokternya, ya dokternya itu nggak mau cerita ya. Mungkin ya beliau ingin memberikan silent killer kali ya gitu. Jadi makanya si RG agak panik, jadi dia bikin laporan lagi. Karena untuk laporannya dokter Oki itu juga 1000% Begeng ini pasti kena gitu. Udah kena dia, pasalnya udah jelas banget, buktinya jelas banget gitu. Oke guys ya, kalian juga selamat istirahat ya. Take care guys, thank you buat supportnya sama ini support Doktif. Ingat pesannya Doktif ya, jangan FOMO, jangan gampang terbuai dengan iklan-iklan yang gak jelas, jangan terpukau dengan janji-janji puta-putai gak ada. Itu skincare yang bisa merubah warna kulit kalian ya. Kalaupun ada, itu yang namanya filter ya, filter. Makanya itu ya, gemes banget itu kalau misalnya si SS lepas masker, itu kelihatan banget mukanya ke kalian semua. Iya, bahwa sebenarnya mukanya nggak seperti itu, tidak seperti apa yang kalian lihat di VT. Oke, Doktif ngelihat cuma jarak berapa senti doang. Ya, itu ngelihat, tapi kan nggak mungkin ya Doktif pada saat live Doktif bilang, lah muka bos lu sendiri geradakan, kan nggak mungkin ya. Gitu, Doktif mikirnya masih, tapi sekarang udahlah Doktif loss aja karena tidak ada sama sekali niatan baik dari seorang SS ini. Oke guys ya, love you, bye, cuitri.